8 tersangka dari 2 kasus pengeroyokan diringkus kepolisian Resort Tulungagung. KPU Tulungagung mensosialisasikan pemasangan alat peraga kampanye atau APK kepada pengurus partai peserta pemilu. Di Kabupaten Blitar, sebuah warung di lokasi tersembunyi menyediakan menu soto kuah bening dengan porsi melimpah. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Rosy, inilah berita selengkapnya. Diduga kelaparan, puluhan monyet memasuki pemukiman warga di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Keberadaan monyet tersebut meresahkan warga karena merusak tanaman dan mencuri sejumlah kebutuhan pokok warga. Video amatir ini menunjukkan keberadaan monyet liar yang memasuki rumah warga di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Puluhan monyet ini turun dari pegunungan karena diduga kelaparan, sehingga kawanan monyet liar itu memasuki rumah-rumah warga untuk mencari makanan. Selain mencuri telur milik warga, buah-buahan yang ada di sekitar rumah juga menjadi sasaran serangan kawanan monyet tersebut. Kemarau panjang yang terjadi beberapa bulan lalu membuat pepohonan yang ada di hutan mati, sehingga para monyet ini kelaparan dan turun hingga ke pemukiman warga. Ya mungkin karena di angkos yang nggak ada makanan, ya turun ke kampung-kampung. Biasanya rombongan banyak gitu. Wah, jumlahnya berapa? Kira-kira? Banyak yang besar-besar mungkin bisa sampai 50. Biasanya Pagi atau tidak dipastikan. Kadang kalau pagi juga pagi, kadang siang, kadang juga sore lah. Itu di tempat saya yang sebelah sana kan ada Mahat Mangga. Ya kalau udah ya sempat masuk ke dalam rumah. sempat ya. Reaksinya gimana sama keluarga? Enggak apa-apa sih, enggak kaget. Karena saya tuh gini loh, yo kasihan, yo gimana gitu loh. Kalau pas waktu nyerang buah-buahan yo ada jengkelnya juga kadang gitu. Kalau yo kasihan, di atas nggak ada apa-apa, dia makhluk hidup, dia butuh makan kayak gitu. Tuh kalau misalnya turun itu kadang apa ngecain genteng itu gimana? Pas waktu pohon buah itu rambutan kan ini, nah dia kan lihat orang kan kaget, dia langsung lompat gitu, langsung jatuh dia yo bisa ada 4 genteng kayak gitu, langsung lompat pecah-pecah. Iya. Memang selama ini monyet-monyet itu habitatnya di Gunung Pegat ini ya? Di atas mungkin di itu loh, di pohon di bambu-bambu itu loh. Kan kalau malam saya juga sering dengar suaranya yang rame kayak gitu. Warga yang resah kemudian melaporkan teror monyet liar tersebut ke BPBD dan Polsek setempat. Warga berharap petugas bisa mencarikan solusi atas permasalahan tersebut. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. 8 tersangka dari 2 kasus pengeroyokan diringkus kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur. Kapolres Tulungagung menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi pelaku tindak kekerasan untuk mewujudkan rasa aman bagi masyarakat Tulungagung. Inilah 8 orang tersangka pelaku dari 2 kasus tindak pidana pengeroyokan yang terjadi pada Jumat 17 November lalu dan Sabtu 18 November dini hari. Kejadian pertama terjadi di Jalan Raya Masuk Desa Kecamatan Ngantru, dan kejadian kedua di Jalan Raya Masuk Desa Pucung Lor Kecamatan Ngantru. Aksi 2 pengeroyokan dipicu masalah sepele.
Korban kasus pertama, Eka, warga desa Nyawangan, Kecamatan Sendang, ketika pulang dari menonton konser musik di lapangan desa Pucung Lor. Saat bertemu dengan rombongan para tersangka, mereka beradu pandang hingga terjadi aksi pengeroyokan. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan sebanyak 6 tersangka di mana salah satunya masih di bawah umur. Untuk kasus kedua, korban berinisial MH, warga Kecamatan Pogalan, Trenggalek. Kejadian berawal ketika korban hendak pulang dari menonton konser di lapangan desa Pucung Lor. Saat itu, korban mengenakan kaos salah satu komunitas, tiba-tiba dianiaya oleh 2 orang tersangka. Para tersangka pelaku 2 aksi pengeroyokan tersebut berhasil diringkus polisi pada Selasa 21 November pagi. Terkait dengan peristiwa 170 atau kekerasan secara bersama-sama terhadap orang, di mana 2 peristiwa ini terjadi. Yang pertama di Ngantru dan yang kedua-duanya di Ngantru. Yang pertama di Jalan Raya Masuk Desa Ngantru dan yang kedua Jalan Raya Masuk Desa Pucung Lor. Peristiwa yang pertama yaitu terjadi pasca pelaku dan korban menonton konser di lapangan Pucung Lor dan pulang bersama-sama. Ternyata pada saat pulang ini pelaku dan korban dan salah satu korban dan salah satu pelaku beradu pandang, bersih tegang, kemudian terjadilah pemukulan atau kekerasan secara bersama-sama terhadap korban dari pelaku dan teman-temannya, sehingga kemudian peristiwa ini terjadi di hari 19 November ya, 19 November, dan alhamdulillah kami dari Satuan Satreskrim maupun Polsek Ngantru berhasil mengamankan para pelaku di hari Selasa. Dan kemudian peristiwa yang kedua sama di Jalan Raya Masuk Desa Pucung Lor. Ini peristiwanya pada saat sama pasca bubar kegiatan musik yang ada di Pucung Lor. Kemudian pelaku dan korban bersih tegang di jalan, dan karena pelaku berjumlah lebih banyak dari korban, kemudian melakukan kekerasan secara bersama-sama dan korban melapor. Dan di hari Selasa juga kami dari Satreskrim Polres Tulungagung dan pihak Polsek Ngantru berhasil mengamankan para pelaku. Saat ini kami menahan sebanyak 8 orang pelaku dari 3 peristiwa ini. Ini menunjukkan bahwa kami siap dan hadir untuk mengamankan Kabupaten Tulungagung dan masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa bebas dan aman beraktivitas. Tidak ada orang atau kelompok manapun yang melakukan tindak pidana yang kemudian dibenarkan maupun tidak dilakukan proses hukum. Semuanya kami lakukan proses hukum, dan kami mohon dukungan dari masyarakat sehingga kami mampu melaksanakan tugas dengan baik dan kondisi wilayah Tulungagung bisa terjaga tetap tertib, aman, dan kondusif. Kapolres Tulungagung menegaskan pihaknya siap dan hadir untuk mengamankan Tulungagung. Tidak ada orang atau kelompok manapun yang melakukan tindak pidana yang tidak dilakukan proses hukum. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nadawianto melaporkan. KPU Tulungagung mensosialisasikan pemasangan alat peraga kampanye atau APK kepada pengurus partai peserta pemilu. Simak laporannya sesaat lagi. Di, Malam, Om. malam Di, jangan lupa charger mobilnya, pakai PLN Mobile, mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama.
Malam, Om. Malam di, jangan lupa charger mobilnya pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Makasih, Om. Sama. Baik pemirsa, Anda masih di Doho hari ini. Penyidik kepolisian Resort Tulungagung, Jawa Timur akhirnya menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus tewasnya pelajar SMP yang meninggal dunia usai ikut latihan pencaksilat. Tersangka dikenakan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Kasus tewasnya REP Robi Enzo Bimantara, pelajar kelas 3 SMP warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, Tulungagung, Jawa Timur, yang meninggal usai mengikuti latihan pencaksilat akhirnya terungkap. Penyidik Satreskrim Polres Tulungagung menetapkan pelatih korban DAR dan Adzina Rahman, warga Desa Ngunut, Kecamatan Ngunut, juga sebagai tersangka. Kapolres Tulungagung AKBP Teguh Arsya Kadafi menyatakan, penetapan tersangka ini setelah melalui proses penyidikan dan didukung saksi-saksi serta bukti-bukti yang ada, di antaranya rekaman kamera pengawas. Kapolres menegaskan pihaknya akan memproses kasus ini hingga ke persidangan di pengadilan. Menurut keterangan polisi, kasus tersebut berawal ketika pada Sabtu 18 November sore, korban mengikuti latihan pencaksilat di SMA Negeri 1 Ngunut bersama 3 orang rekannya. Saat latihan itulah korban ditendang oleh tersangka pada bagian dada hingga terpental jatuh ke belakang. Usai latihan, korban mengeluh sakit pinggang pada keluarganya. Selang 2 hari kemudian, atau pada Selasa 21 November pagi, korban mengalami panas tinggi hingga 41 derajat Celcius. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit, namun keesokan harinya yakni Rabu 22 November pagi, korban mengalami kejang hingga akhirnya meninggal dunia. Berdasar hasil otopsi yang dilakukan di instalasi kedokteran forensik RSUD Dr. Iskak Tulungagung, diketahui jika korban mengalami pendarahan otak hingga menyebabkan korban meninggal. Pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 dengan TKP SMA Negeri 1 Ngunut. Peristiwa ini terjadi manakala korban saat itu sedang berlatih kegiatan bela diri silat, di mana tersangka yang kemudian merupakan pelatihnya melakukan tindakan pelatihan yang kemudian menyebabkan luka dan cedera dari korban, yang kemudian luka dan cedera itu menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini terkait dengan tersangka sudah kami tahan, dan peristiwa ini akan kami proses dan lanjutkan hingga ke persidangan. Nanti untuk lebih jelasnya terkait peristiwa ini akan disampaikan oleh Kasat Reskrim. Nut jam 15.30 latihan. Setelah itu pelaku ini melaksanakan pemanasan, beberapa item pemanasan. Setelah itu pelaku ini menendang di sekitaran dada, perut, dan kaki. Itu korban dan beberapa rekan lainnya mengalami seperti itu juga, tetapi korban terpental hingga terjatuh ke belakang. Kepalanya, makanya dari hasil otopsi kemarin ada resapan darah di belakang. Itu. Terus korban pulang ke rumah menyampaikan kepada ibunya bahwasannya pinggangnya sakit. Setelah itu sempat diolesi oleh ibunya counterpan di sekitaran pinggulnya. Setelah itu pada hari Senin dia memberitahukan pada ibunya bahwa dia sakit lagi. Akhirnya korban diperiksakan dengan ibu dan kakaknya ke rumah sakit, di ronsen. Setelah itu bisa kembali ke pulang. Pada hari Selasa tanggal pagi hari, dini hari jam 4 itu mengalami panas tinggi sekitar 41 derajat. Selama perawatan di rumah sakit 1 hari, pada hari Rabu korban jam 7.30 ditetapkan meninggal dunia. Pelaku akan dikenakan pasal 76C, junto 80 ayat 1, 2, dan 3
tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Dalam kasus ini, penyidik menjerat tersangka dengan pasal 76C junto pasal 80 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara. Untuk proses hukum lebih lanjut, kini tersangka ditahan di Mapolres Tulungagung. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Dimulainya tahapan kampanye pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Tulungagung Jawa Timur mensosialisasikan pemasangan alat peraga kampanye atau APK kepada para pengurus partai politik peserta pemilu. Sosialisasi juga menghadirkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan Satpol PP ini agar parpol tidak memasang APK seenaknya di wilayah Tulungagung. Terkait hal-hal yang mungkin berpotensi terkait tahapan kampanye ini. Menghadirkan para pengurus partai politik peserta pemilu 2024, KPU Tulungagung Jawa Timur di masa dimulainya tahapan kampanye, melakukan sosialisasi tahapan kampanye dan titik-titik lokasi pemasangan APK pada pemilu tahun 2024. Sosialisasi yang juga menghadirkan pihak kepolisian, kejaksaan, dan Satpol PP ini agar para parpol peserta pemilu 2024 tidak memasang APK di luar titik-titik pemasangan yang telah ditetapkan oleh KPU Tulungagung. Meski telah ditetapkan titik pemasangan APK, namun pihak parpol diingatkan agar pemasangan APK tidak mengganggu ketertiban umum. Menurut Komisioner KPU Tulungagung Agus Safei, tahapan kampanye dan pemasangan APK ini dimulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Diaturnya titik pemasangan APK di 271 desa di Tulungagung untuk memudahkan dalam proses identifikasi jika ada laporan pengerusakan APK, baik dari caleg maupun parpol. Pada hari ini kita melakukan sosialisasi terkait titik pemasangan alat peraga kampanye yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu KPU Kabupaten Tulungagung menerbitkan SK 514 terkait pemasangan titik-titik alat peraga kampanye. Jadi kami harapkan peserta pemilu, khususnya peserta pemilu yang ada di Kabupaten Tulungagung, yaitu 18 partai politik, untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye di titik-titik yang sudah di SK-kan oleh KPU. Itu masing-masing kecamatan di desa-desanya sudah ada, dan kami harapkan mulai tahapan kampanye ini dimulai sudah melakukan pemasangan, dan nanti di akhir tahapan kampanye, yaitu di tanggal 10 Februari akan menerbitkan dan mencopot alat peraga kampanye masing-masing. Seperti itu. Kalau jumlahnya ditentukan juga atau gimana? Untuk jumlahnya, karena di aturan tidak ada jumlah maksimal, kita kembalikan ke partai politik masing-masing untuk menentukan sendiri, seperti itu. Pihak KPU Tulungagung menyebutkan jika terdapat larangan memasang APK di tempat ibadah, tempat pendidikan, gedung pemerintah, dan tempat yang dilarang oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wiyanto melaporkan. Di Kabupaten Blitar, sebuah warung di lokasi tersembunyi menyediakan menu soto kuah bening dengan porsi melimpah. Simak laporannya sesaat lagi. Di! Malam, Om. Malam, Di. Jangan lupa charger mobilnya. Pakai PLN Mobile. Mumpung lagi diskon. Masih, Om. Toko Sarana Medika Utama beralamat di Jalan Maijan Panjaitan nomor 1 RT 4 RW 3 Bangsal Pesantren Kota Kediri atau depan Rumah Sakit Baptis Kediri. Telepon 085 335 017 009
menyediakan kursi roda listrik roda 3 dan 4 untuk kebutuhan khusus atau cacat. Baik pemirsa, kita kembali dalam Toho hari ini. Di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sebuah warung di lokasi tersembunyi menyediakan menu soto kuah bening dengan porsi melimpah. Dalam sehari 500 porsi ludes terjual oleh pelanggan dari berbagai daerah. Inilah soto ayam dan soto daging kuah bening Mbak Rom di Desa Kawedusan, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Meski lokasinya menjorok ke dalam dan di bawah gunung, namun pelanggannya selalu meluber. Warung yang dikelola sendiri oleh Mbak Rom sejak tahun 1981 lalu buka dari jam 8 pagi hingga jam 8 malam. Mbak Rom menjual soto daging maupun soto ayam racikannya 12.000 per porsinya. Tak ayal, pelanggannya juga datang dari berbagai daerah karena tergiur lezatnya soto ayam kuah bening. Tahun 82. Oke. Yang jadi keistimewaan di sini apa sih, Bu? Soto daging. Soto daging. Oke. Yang beda dari yang lain, yang membedakan apa, Bu? Rasanya. Terus sotonya bening. Porsinya penuh. Oke. Bu, kalau irisan dagingnya tadi tebel-tebel ya? Tebel-tebel, ya. Kenapa Bu gitu, Bu? Biar orang-orang itu biar puas. Oke, kan murah meriah. Berapa sih Oke. porsi? Dalam satu porsi 12. Oke, makan minum 15. Murah meriah. Itu nama oke kenapa sih, Bu? Nama oke dari dulu aku dipanggil Mbak Rom. Oke. Punya anak namanya Eko. Namaku kan Rom. Rom terus oke Eko. Oke. Sehari bisa menghabiskan berapa laku berapa apa? Sehari 7 panci ini. 7 panci. Berapa apa wis jenenge? Berapa porsi? Porsi lah kira-kira. Banyak. Tapi kuahnya 7 panci nih, Bu. Dalam sehari, warung ini menghabiskan 500 porsi dan setengah kuintal beras dengan omset sekitar 5 juta per harinya. Dari Blitar, Tiar Effendi melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.